Pemirsa TVRI Kalimantan Barat, berjumpa kembali kita dalam program acara Tanpa Narasi. Dan tentunya kali ini dengan nuansa yang berbeda. Nyepi merupakan salah satu hari suci umat Hindu untuk memperingati peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Hari Raya Nyepi didasarkan pada penanggalan atau kalender Saka. Untuk itu, kita akan mendengarkan terlebih dahulu kenapa sih perayaan Nyepi dikaitkan dengan Tahun Baru Saka. Hari Raya Nyepi ini dikaitkan dengan Tahun Baru Saka. Nah, untuk tahun 2024 adalah perayaan Tahun Baru Saka 1946. Nah, mengapa Hari Suci Nyepi ini dikaitkan dengan perayaan peringatan Tahun Baru Saka? Karena sejarahnya adalah bahwa pada zaman dahulu di India, di mana Raja Kaniska I itu dinobatkan menjadi raja pada tahun 79 Masehi. Sehingga kalau kita hubungkan antara tahun Masehi dengan tahun Saka, selisihnya adalah 78. Namun yang perlu diketahui bahwa tahun Saka itu bukan tahun kelahiran Hindu, tetapi adalah peringatan terhadap suatu peristiwa di mana Raja Kaniska I di India itu mampu mengakomodasi, mensinkronisasikan budaya, kemudian keyakinan dan peradaban yang ada pada saat itu. Berdasarkan pernyataan Sri Resi tadi, ternyata tahun Saka bukanlah tahun kelahiran Hindu. Namun, sebuah peringatan terhadap suatu peristiwa penting kehidupan manusia, yaitu kemampuan Raja Kaniska I di India mampu mengakomodasi dan mensinkronisasikan budaya, keyakinan, dan peradaban pada masa lampau. Kemudian kita akan mengulik nih rangkaian dari perayaan Nyepi. Seperti diketahui, Nyepi memiliki beberapa tahapan yang biasa dijalankan oleh umat Hindu. Untuk lebih jelasnya, kita akan mendengarkan penjelasan dari Ida Sri Resi berikut ini. Nah, Hari Raya Nyepi kita peringati mulai dari yang pertama itu adalah namanya melasti. Melasti atau disebut dengan mekis. Nah, ini adalah persembahyangan yang dilakukan pada sumber-sumber air. Nah, bagi yang dekat dengan pantai, maka dia akan melakukan pemujaan persembahyangan bersamanya itu adalah di pantai. Nah, mengapa di pantai? Karena berhadapan dengan laut. Nah, dalam konsep Hindu bahwa lautan itu adalah ada salah satu dewa yang menguasai lautan, yaitu disebut dengan Dewa Baruna, Ida Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa dalam manifestasinya menguasai lautan. Di mana pada laut itu adalah berbagai jenis
baik biota maupun hal-hal yang rasa ada pada laut. Sehingga pada saat kita melasti adalah bertujuan untuk mensucikan diri sendiri, kemudian buana alit yang termasuk dalam raga kita, dan buana agung yaitu alam semesta ini. Melalui pemujaan-pemujaan yang dipimpin oleh pimpinan agama. Dalam hal ini kita di Kalimantan Barat, upacara nyepi akan kita mulai melastinya dilakukan di Pantai Samudra Indah, yaitu di dekat Singkawang. Nah, di situ kita tiap tahun, karena tempat melasti umat Hindu di Pontianak ini dulunya adalah di Pantai Kijing, karena sekarang sudah menjadi pelabuhan samudera, maka bergeser ke arah Singkawang, yaitu diberikan tempat untuk melakukan persembahyangan melasti di Pantai Samudra Indah. Nah, inti daripada persembahyangan di pantai itu adalah membersihkan, mensucikan diri dan mensucikan buana agung, yaitu alam semesta beserta isinya. Ini yang tujuannya, karena dalam rangka kita akan masuk pada perayaan Nyepi. Setelah prosesi membersihkan diri tadi, umat Hindu selanjutnya akan melaksanakan upacara Taur Agung Kesange, yang dalam hal ini memiliki simbol sebagai tutup tahun Saka dan keesokan harinya memulai tahun yang baru. Oh iya pemirsa, jelang memperingati perayaan Nyepi, pura selalu dihiasi dengan penuh nuansa berbeda dari hari-hari biasanya. Pura didandani dengan berbagai pernak-pernik dan umbul-umbul sebagai tanda hari spesial. Pada jelang perayaan Nyepi ini, biasanya umat Hindu melaksanakan pawai dan arak-arakan ogoh-ogoh. Karena berdasarkan kepercayaan umat Hindu, ogoh-ogoh menjadi simbol dari sifat buruk dan jahatnya manusia. Oleh karena itu, dalam akhir perayaan ini, ogoh-ogoh yang telah diarak akan dibakar. Hal tersebut menjadi tanda pembersihan sifat jahat manusia dalam menjambut ritual Nyepi. Namun untuk saat ini, karena waktunya berdekatan dengan bulan Ramadan, jadi arak-arakan ogoh-ogoh tidak dilaksanakan.
Kemudian setelah melakukan persembahyangan melasti atau melis di pantai itu, dilanjutkan dengan upacara Taur Agung Kesange, yaitu upacara pecaruan pada saat tutup tahun Saka, yaitu tutup tahun Saka 1945, yang keesokan harinya pada saat hari raya Nyepi itu adalah kita memperingati tahun baru Saka, yaitu jatuhnya pada penanggal 1 bulan ke-10, yaitu Waisaka. Nah, pada saat Taur Kesange ini dilakukan upacara dipusatkan di suatu pura. Bagi kita yang ada di Kabupaten Kuburaya dan Kota Pontianak, dipusatkan di Pura Giripati Mulawarman. Upacaranya adalah diawali dengan upacara pecaruan. Pecaruan itu berasal dari kata carum. Carum artinya harmonis, yaitu bertujuan untuk mempersembahkan sesuatu kepada yang menguasai alam semesta ini, terutama pada makhluk-makhluk yang berada di bawah manusia, yaitu yang disebut dengan buta kala. Nah, ini adalah buta kala, ini adalah buta, itu adalah makhluk yang suka mengganggu ketertiban manusia. Kala adalah waktu-waktu yang tepat untuk dilakukan. Nah, ini kita lakukan sebagai bentuk penghormatan kepada ciptaan Tuhan yang berada di bawah derajatnya dengan manusia. Kemudian setelah upacara buta yadnya ini, kita lanjutkan dengan yadnya yang disebut dengan dewa yadnya, yaitu persembahyangan bersama memuja kebesaran yang widiwasa Tuhan yang Maha Esa. Kemudian di situ biasanya kita isi dengan dharma wacana sebelum persembahyangan atau sesudah persembahyangan. Dharma wacana ini khotbah, yaitu menjelaskan tentang inti dasar masalah agama Hindu yang terkait dengan hari suci Nyepi. Pada puncak perayaan Nyepi dari pagi hari, mulainya tanggal 1 tahun Saka 1946 ini juga terdapat berbagai hal yang harus dijalankan oleh umat Hindu. Setidaknya ada 4 jenis larangan yang harus diikuti selama 24 jam yang biasanya disebut dengan catur brata penyepian. Dalam arti visual itu adalah tidak menyala-nyalakan api. Nah, kita tidak menyalakan lampu dan lain sebagainya. Tetapi secara spirit itu adalah simbol. Kemudian secara hakikat bahwa amati geni itu adalah tidak mengumbar hawa nafsu. Kemudian yang kedua adalah amati karya. Amati artinya tidak melakukan pekerjaan selama 24 jam juga, mulai 06 sampai 06 keesokan harinya. Tidak bekerja. Nah, di sini dimaksudkan tidak bekerja ini melainkan kita harus memusatkan pikiran, berkonsentrasi kepada Ide Sang Hyang Widiwasa, yaitu dengan mengintrospeksi diri, evaluasi diri, kemudian apa yang bisa diperbuat untuk tahun berikutnya. Nah, di situ kita akan bisa mengetahui apa yang kita perbuat selama 1 tahun ini. Ada yang baik, barangkali ada yang tidak baik, dan yang tidak baik ini agar menjadi evaluasi sehingga kita bisa berbuat lebih baik ke depan. Jadi amati karya. Yang ketiga,
adalah amati lelungan. Tidak boleh keluar rumah, tidak bepergian. Jadi maksudnya ini secara simbol adalah kita tidak keluar rumah, artinya kita membatasi diri kita, jangan sampai keluar dari hakikat kita sebagai manusia. Sehingga kalau kita diam di rumah, melainkan konsentrasi, bersemedi di rumah, bahwa introspeksi akan lebih tajam lagi. Jadi kita tidak keluar dari hal-hal yang diatur oleh ajaran agama. Yang keempat adalah amati lelanguan. Tidak boleh berpoya-poya. Jadi mabuk-mabukan pada saat nyepi ya dilarang keras, nggak boleh. Jadi mabuk tidak boleh. Oleh karena itu catur berata penyepian ini pada prinsipnya adalah umat Hindu mengadakan tapa berata yoga semadi. Tapa berata, tapanya ini adalah mengikuti apa yang tidak boleh harus kita lakukan. Berata, kita berpuasa, upawasa selama 24 jam. Tidak makan, tidak minum selama 24 jam. Kemudian apa berarti yoga? Yoga kita adalah selalu menghubungkan diri kepada yang widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, dengan cara bersemedi, kita membaca kitab-kitab suci dengan melantunkan puja-puja kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian tapa berata yoga. Yoga menghubungkan semadi, kita selalu ingat pada diri kita bahwa musuh yang terbesar itu adalah ada pada diri kita sendiri. Karena musuh yang ada di luar itu bisa kita lihat, bisa kita evaluasi, dan musuh yang paling berat untuk kita batasi adalah musuh yang ada dalam diri kita sendiri. Mengapa demikian? Karena seseorang terbiasa sangat sulit mengakui kesalahan. Minta maaf itu kadang-kadang berat sekali. Oleh karena itu, pada saat kesempatan Hari Raya Nyepi ini, kita manfaatkan untuk melakukan tapa berata yoga semadi ini. Kita mengevaluasi diri mulat sarira selama 24 jam. Dengan harapan ke depannya kita akan bisa berbuat lebih baik. Hari Raya Nyepi tidak seperti yang saya pikirkan sebelumnya, di mana seperti yang kita ketahui bahwa Hari Raya identik dengan kemeriahan, pesta, dan hiburan. Dari penjelasan tadi, bahkan Nyepi bagi umat Hindu memiliki kewajiban menjauhi larangan-larangan dan mendekatkan diri dengan Yang Maha Kuasa melalui doa dan puji-pujian. Selanjutnya, pada esok harinya, setelah Nyepi dilalui, dilanjutkan dengan rangkaian upacara ngembak geni. Apa arti dan makna dari ngembak geni, serta bagaimana rangkaian Nyepi ini dinyatakan ditutup? Keesokan harinya disebut dengan ngembak geni, ngelebar beratek. Ngembak geni ini adalah 1 hari setelah Hari Raya Nyepi. Nah, di sini setelah persembahyangan kita membuka puasa selama 24 jam itu, maka kita adalah mengucapkan saling kesama suamem, saling maaf memaafkan. Pertama adalah lingkungan keluarga, kemudian umat, terjadi interaksi baik intern umat Hindu, artinya menerima umat Hindu secara
eh, kerelaan datang, saling mengucapkan selamat dan saling meminta maaf. Itu namanya simakrama. Pada saat nyepi, sehari setelah nyepi itu adalah melakukan ngembak geni, kita melakukan bersama suamam, saling memaafkan, simakrama, saling mengunjungi satu sama lain. Nah, selain bersifat intern, juga kita bersifat ekstern, menerima kunjungan dari umat beragama lain. Nah, di sini terjadi interaksi antara umat yang berbeda keyakinan, tetapi kita adalah sebagai manusia dalam kultur kita di Indonesia bahwa keyakinan itu adalah hak pribadi, tetapi hubungan komunikasi, interaksi satu sama lain adalah tidak membedakan asal-usul keyakinan, perbedaan budaya, dan seterusnya. Tetapi kita saling memberikan ucapan selamat dan saling menerima maaf, memaafkan. Kemudian setelah ngambak geni, biasanya kita melakukan Dharma Santi. Dharma Santi ini adalah biasanya mengundang para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, kemudian pejabat-pejabat daerah. Nah, di situ terjadi interaksi lagi. Intern ada umat Hindu sesama umat Hindu, antar umat beragama, antara umat Hindu dengan umat beragama lain, kemudian umat Hindu beserta umat beragama lain dengan pemerintah, sehingga komunikasi akan dapat terjalin dengan baik. Dan disitulah kita saling satu sama lain saling memberi informasi, sehingga melalui informasi wawasan akan bisa mengembang dengan wawasan pemahaman, sehingga muncul toleransi satu sama lain. Demikianlah sajian kami dalam program acara Tanpa Narasi TVRI Kalimantan Barat. Semoga melalui tayangan ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Saya Murindasari pamit undur diri, terima kasih atas kebersamanya dan sampai jumpa.